Halo sahabat Kapten, kembali lagi bersama Mimin di channel Kapten Receh. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga yang puasa masih diberi kelancaran. Pada video kali ini Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang pewaris Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong dalam Soul Land 2 episode terbaru, yaitu Soul Land 2 episode 43, yang mana pada Soul Land 2 episode 43 ini menceritakan Yoho dan Wang Dong yang harus menonton pertandingan final antara Akademi Ryu melawan Akademi Shrek, yang mana di sini Akademi Shrek nantinya akan dikejutkan dengan kekuatan Akademi Ryu yang sebenarnya. Selengkapnya jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur. Setelah pertarungan kemarin, semua anggota utama Aden terluka parah setelah melakukan pertarungan. Yoho pun tak menyangka bahwa mereka akan sampai sejauh ini. Maka dari itu mereka berdua bertekad untuk harus menang dalam pertandingan final. Kemudian terdengar suara dari Guzhou yang meminta mereka berdua berkumpul di ruang rapat, dan dengan cepat pun Yo dan Wang Dong ini langsung berkumpul bersama semua anggota akademi untuk menuju ke ruang rapat. Di sini lihat Yo ini tak tahu apa yang terjadi, dan Wang Dong memberitahu jika pada pertandingan kemarin akademi dia mendapatkan yang lebih kuat dari Akademi Shrek, yaitu Akademi Kekaisaran Ryu. Saat berjalan di lorong hotel ini pun Akademi Shrek ini tak sengaja berpapasan dengan anggota dari Akademi Ryu, yang mana di sini tetua Akademi Ryu berkata bahwa dirinya sudah menantikan untuk pertarungan melawan Akademi Shrek ini di dalam babak final nanti. Namun bagi Kuruzo mereka pantas terlihat sombong, karena Akademi Ryu ini mempunyai modal untuk bertindak arogan. Kemudian di sini anggota Shrek pun menonton, karena ternyata kali ini masih ada pertandingan individu antara Akademi Ryu melawan Akademi Diaoyang, mana hal itu akan dibuat guru jauh untuk melihat dan mempelajari kekuatan lawan mereka selanjutnya. Dan di sini Wang Dong berkata, meskipun kemarin Akademi Dio kalah dalam pertarungan tim, namun masih ada kemungkinan besar Akademi Dio ini akan membalikkan keadaan dalam pertarungan individu ini, karena kapten tim akademi dia yang bernama Jiang Peng dijuluki sebagai Kaisar Roh yang jenius. Terlihat pertarungan individu ini sangatlah sengit yang dilakukan oleh kedua akademi tersebut, bahkan hal itu membuat semua orang terkejut karena pertarungan individu pertama ini dimenangkan oleh Jiang Peng dari Akademi Diao. Bahkan hal itu membuat Ji Hongchen terpancing emosinya, karena Jiang Peng berkata bahwa mereka yang hanya mengandalkan kekuatan tambahan tak akan bisa mengalahkan Jiang Peng ini. Namun di sini Marulong langsung naik untuk meneruskan pertandingan individu melawan Jiang Peng ini. Di sini Marulong pun berbaik hati memberikan botol berisi pemulih kekuatan melihat ada kerusakan pada kekuatan Jiang Eng ini. Namun di sini Jiang Peng merasa bahwa dirinya dalam kondisi terbaiknya dan merusak botol berisi obat tersebut. Sementara itu Kuruzo meminta Yoho memperhatikan bahwa Marulong ini akan menjadi kunci menang atau kalahnya Akademi Ryu di dalam pertandingan final nanti. Dan terlihat di arena pertarungan kuat antara Jiang Peng melawan Marulong. Di sini Kurus tahu jika Marulong ini sudah memprediksi semua serangan dari Jiang Peng. Bahkan di sini Jiang Peng ini langsung mengeluarkan serangan terkuatnya yang disebut Iblis Gelap, yang mana Jiang Peng ini yakin musuh akan bisa dikalahkan selama dirinya mendekat. Namun dengan cepat Marulong ini pun langsung menggunakan tutup lindung tak terkalahkan, dan di sini Marulong menggunakan alat pemandu roh yang terlihat lebih kuat untuk mengalahkan Jiang Gong. Ini terlihat di sini semua orang yang menonton bersorak ramai melihat pertandingan kuat antara kapten dari kedua akademi barusan. Dan bagi Marulong yang disebut Master pemandu roh yang hebat adalah orang yang menggunakan alat buatannya sendiri di dalam pertempuran, tidak seperti Mia yang adalah murid Akademi Ryu sebelumnya yang meminjam alat pemandu roh orang lain untuk menahan serangan Jiang Peng tadi. Setelah mengecek Jiang Peng, di sini wasit mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Marulong, yang mana lagi-lagi pengumuman ini membuat para penonton terlihat sangat terhibur. Dibatnya Guruzo pun berkata bahwa dengan usia semuda itu Marulong ini sudah bisa membuat pemandu roh level 7, dan inilah puncak gunung es dari kekuatan tim Akademi Ryu. Melihat pertarungan tadi Yoho sadar meskipun keduanya sama-sama Kaisar Roh yang jenius, namun Marulong lebih bisa selangkah lebih maju mengendalikan pertarungan daripada Jiang Peng, yang mana menurut Tihao bahwa itulah cara terbaik yang sesungguhnya bagi Mastero. Bahkan
Hal tersebut pun membuat Wang Dong ini sangat semangat untuk melakukan pertarungan final besok. Di sini Kuruso pun sudah membuat taktik untuk pertandingan final itu, yang mana Yoho dan Wang Dong terkejut setelah diberitahu taktik yang diberikan Guru Zhao. Singkat cerita, kita tiba di mana hari pertandingan Akademi Shrek melawan Akademi Ryu, yang mana semua penonton tak menyangka jika pertandingan final ini ternyata merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan juara dalam pertandingan ini akan mendapatkan 3 tulang roh dan jutaan koin roh emas. Di sini semua orang bertanya-tanya, apakah juara pertama akan direbut oleh Akademi Shrek berturut-turut atau akan didapatkan Akademi Ryu. Sementara itu di tempat lain terlihat Putri Juju sedang ngobrol dengan Kaisar bahwa Akademi Shrek pasti akan kalah karena formasinya belum lengkap. Sementara Akademi Ryu dalam 4 tahun terakhir ini adalah periode terkuat bagi mereka. Namun bagi Kaisar Shinglo, Akademi Shrek tak sesederhana seperti pemikiran Putri Juju tadi. Apalagi menurut sejarah, ambisi Akademi Ryu pasti sudah meledak sejak awal. Jika Akademi Shrek tidak berdiri di perbatasan di tempat yang disebut Jarum Dewa Laut, yang mana Kekaisaran Xingluo juga pasti akan diserang dari kedua sisi. Di sini Putri Cucu tahu jika pada saat itu keluarga Su mereka menjadi penguasa kekaisaran karena berhasil memimpin tentara dan rakyat untuk mengusir musuh dari luar. Namun popul keluarga Su semakin sedikit, yang membuat garis keturunan Adipati Haremo Putih yang awalnya kehilangan kekuasaan di kekaisaran kini semakin kuat. Tak lama kemudian Adipati Dayaho datang menghadap mereka berdua, dan di sini Kaisar Sumulo mengajak Adipati Dayaho ini untuk menonton bersama pertarungan Akademi Shrek, yang mana kali ini Dayo yang anaknya akan menjadi Captain Tim Academies. Rek. Tak lama kemudian Kaisar Singilu dan istrinya beserta Putri Ciju dan Adipati Dayo datang ke tribun Kaisar di dalam arena, yang mana kedatangan mereka ini disambut meriah oleh semua rakyat. Bahkan semua orang terkejut melihat Dao sang Adipati Macan Putih, yaitu panglima tertinggi kekaisaran yang disebut Dewa Penjaga di perbatasan Jijiang. Sementara Bagia Yoheng ayahnya tersebut datang tepat waktu di saat dirinya akan bertarung di dalam pertandingan final ini, yang mana karena hal itu membuat Dayoheng berjanji untuk memperlihatkan performa terbaiknya. Namun bagi Yao hal itu malah menumbuhkan luka lagi di dalam hatinya, dan terlihat sebelumnya Kaisar Xinglo ini memberikan rencana kepada Putri Ju bahwa mereka harus membangun kekuatan mereka musik sendiri. Tak lama kemudian pun tim Akademi Ryu ini muncul juga ke dalam arena, yang mana terlihat mereka ini berjalan dengan sombongnya saat melihat anggota dari Akademi SH. Tepuk tangan. Di sini Guruso memberitahu bahwa berdasarkan pengamatan Xiao Jiangnan dan Cito, Gurusu sudah bisa menebak formasi pertarungan Akademi Ryu, yang mana Gurusu tahu bahwa ada 4 orang setidaknya berada di level Kaisar Roh tingkat LD. Antaranya adalah Lini Chenfi, Michia dan Xiao Safeng. Di sini Jiangnan pun memberitahu jika Lingxi memiliki banyak alat pemandu roh tipe pertahanan serta Mia mahir dalam menggunakan alat Pemenduro Attribute Peter. Pas akan menutupi lawan di isan terdepan. Tim sementara J memiliki roh pelindung burung yang mempunyai kecepatan yang sangat kilat, yang sangat ahli dalam penyerangan mendadak, dan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan asupan energi lebih tinggi. Namun bagi akademis masih minim pengetahuan tentang Kimopyo Mahulong Shen Donggong Chen, yang mana pasti mereka bertiga ini adalah kekuatan inti yang dirahasiakan dari tim Akademi Ryu ini. Dan di sini Gur pun meminta agar semua muridnya melakukan sesuai rencana awal saja. Terlihat di sini semua penonton sudah tak sabar untuk melihat pertandingan final ini. Kemudian Daulo berlindung datang lagi sebagai wasit dan meminta kedua tim untuk naik ke atas panggung. Di sini Dayoheng sangat bersemangat karena ayahnya menonton langsung pertandingannya ini. Sementara ketua Akademi Ryu heran apa yang sudah direncanakan Akademi Shrek, karena Kuruzo sudah berkali-kali tak menurunkan Yoho dan Wang Dong untuk membalikkan tepuk tangan keadaan. Di Shin Hongen malah berkata kepada Yoho yang katanya ingin bertanding melawan dirinya di final ini. Namun mengapa Yoho ini tak berani naik ke panggung? Namun Ketua Akademi Ru meminta agar Hongen ini tak bertindak karena emosi saja. Di sini Kaisar Sal mengumumkan dan mempersilahkan
kedua tim ini untuk bertarung secara bebas dan Kaisering pun langsung mengumumkan bahwa pertandingan final kompetisi pertarungan antara master tingkat tinggi di seluruh benua secara resmi dimulai. Dan jelas saja pertandingan final antara Akademi Shrek melawan Akademi Ryu ini